Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan tetap bersyukur ya. Di video kali ini aku mau berbagi resep lontong isi atau orang Jawa bilang arem-arem. Arem-arem yang akan aku buat kali ini isiannya menggunakan ati ampela ayam. Selain mengenyangkan, arem-arem ini rasanya gurih banget karena berasnya dimasak menggunakan santan. Kalau kalian ingin mencoba membuatnya di rumah, tonton terus videonya. Jangan ada yang di-skip ya, biar nggak ada yang ketinggalan langkah-langkah dan cara pembuatannya. Sebelum kita mulai ke bahan-bahan dan cara pembuatannya, jangan lupa dukung terus channel Ibunya Saifa dengan cara tontonin videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Ibunya Saifa. Sekarang kita akan mulai ke bahan-bahannya. Yang pertama, kita akan ke bahan-bahan untuk isiannya. Ini ati ampela ayam. Aku memakai 10 biji ati ampela ayam sama ususnya yang sudah aku rebus. Merebusnya dikasih garam, batang serai yang digeprek, sama jahe dan daun salam. Tujuannya untuk menghilangkan bau amis dari ati ampela ini. Setelah ati ampelanya direbus, kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Oh ya, ini ati ampelanya ukuran kecil ya. Kalau kalian pakai yang ukuran besar, mungkin jumlahnya bisa dikurangi. Selanjutnya, aku memakai 2 siung bawang putih dan 3 buah bawang merah yang diiris tipis seperti ini, sama 4 lembar daun salam. Untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan, aku memakai sejumput ketumbar bubuk, setengah ruas jari kunyit, sedikit jahe, bawang merah secukupnya. Itu bawang merahnya kecil-kecil, jadi aku nggak bisa hitung. Kemudian 5 siung bawang putih, 8 biji cabai rawit merah, sama 3 butir kemiri utuh. Untuk cabenya bisa disesuaikan dengan selera pedas masing-masing aja. Karena di rumahku kebetulan pada nggak suka pedas, jadi aku pakai cabenya cukup 8 biji aja. Kalau yang suka pedas bisa ditambah lagi. Untuk bumbu-bumbu lainnya, aku memakai garam secukupnya. Karena tadi ati amplanya udah direbus pakai garam, jadi aku pakai garamnya sedikit aja. Kemudian aku memakai bumbu kaldu blok. Kalau yang di rumah nggak ada bumbu kaldu blok, bisa memakai Royco atau Masako ya. Lalu aku memakai gula pasir, karena aku suka yang rasanya agak manis, jadi gula pasirnya agak banyak. Kemudian yang nggak pernah ketinggalan adalah mecin. Lalu minyak goreng secukupnya. Sebenarnya minyak gorengnya hanya butuh sedikit untuk menumis bumbu. Ini tadi aku nyari wadah nggak ketemu-ketemu, jadinya diambil semua. Kemudian air putih aku memakai sekitar 300 ml. Selanjutnya kita akan ke bahan utama untuk membuat lontongnya atau arem-aremnya. Di sini aku memakai 800 gram beras atau 8 ons atau sekitar 1 liter. Ini berasnya kualitas sedang, artinya yang nggak terlalu pulen banget, juga nggak terlalu mekar banget. Kemudian aku memakai 1 bungkus santan kara ukuran 60 ml, kemasan yang paling kecil ya, sama garam secukupnya. Garamnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau yang suka asin, garamnya bisa agak banyak. Kalau yang nggak suka asin, garamnya sedikit aja. Lalu aku memakai beberapa lembar daun salam. Kemudian yang terakhir, aku memakai 1400 ml air putih. Air putihnya ini disesuaikan dengan beras yang dipakai ya. Kalau pakainya beras baru atau beras pulen, airnya bisa dikurangin. Tapi kalau pakainya beras lama atau beras yang mekar, airnya harus ditambahin. Jangan lupa disiapkan daun pisang seperti ini. Dilap dulu daun pisangnya biar bersih. Sama disiapkan benang kasur untuk mengikat lontongnya. Kalau yang di rumah nggak ada benang kasur, bisa pakai tusuk gigi atau biting kalau orang Jawa bilang ya.
Dan disiapkan juga kelakat atau kukusan. Yang di rumah nggak ada kelakat, bisa pakai kukusan panci atau dandang seadanya. Kalau untuk ngukus arem-arem, tutup pancinya nggak perlu diberi alas kain. Kena tetesan air nggak apa-apa, malah biar arem-aremnya cepet mateng. Ini bahan-bahannya bisa di screenshot, atau kalau masih kurang jelas nanti bisa lihat di kolom deskripsi ya, akan aku tuliskan di sana. Pertama-tama, aku akan memasak berasnya. Ini beras yang udah dicuci, dimasukkan ke dalam panci seperti ini. Lalu masukkan 1400 ml air. Kemudian tambahkan daun salam. Masukkan garam. Lalu masukkan juga santan karanya. Yang nggak suka pakai santan kemasan kayak gini, bisa memakai santan asli. Ambil santan 1400 ml dari 1 butir kelapa. Aku nyalakan dulu kompornya. Lalu aku masak beras ini sambil diaduk-aduk seperti ini. Harus sering-sering diaduk ya, biar bawahnya nggak gosong. Ini udah mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, kita masak lagi sekitar 5 menit sampai airnya agak menyusut. Air sudah mulai menyusut, nggak harus sampai habis banget. Masih ada airnya kayak gini nggak apa-apa, dimatikan aja apinya. Kemudian didiamkan sambil kita memasak untuk isiannya. Nanti air ini bakal meresap ke dalam beras. Sekarang aku akan memasak untuk isiannya. Bumbu-bumbu ini akan aku haluskan pakai ulekan. Kalau yang males ngulek-ngulek, bisa pakai blender ya. Bumbunya udah halus, sekarang aku akan mulai memasak. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu nyalakan kompornya. Ditunggu sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, aku masukkan bawang merah dan bawang putih yang diiris tipis lebih dulu. Lalu dioseng-oseng sampai bawang merah dan bawang putih ini layu dan harum. Setelah bawang merah dan bawang putih harum, dimasukkan bumbu halusnya. Kemudian bumbu-bumbu ini ditumis sampai benar-benar matang dan wangi. Harus diingat ya, untuk memasak yang pakai bumbu halus kunyit, jahe seperti ini, ditumisnya harus benar-benar sampai matang banget. Karena kalau kurang matang, nanti aroma masakannya jadi seperti jamu. Ini bumbunya sudah matang dan harum banget. Sekarang aku mau masukkan daun salam. Ditumis-tumis sebentar, kemudian masukkan air. Setelah mendidih, masukkan garam dan gula. Lalu masukkan bumbu kaldu blok. Kemudian yang gak pernah ketinggalan, mecin. Aduk-aduk biar semua bumbu tercampur rata. Lalu yang terakhir, masukkan ati amplanya. Masukin semua. Kemudian diaduk-aduk dan dimasak sampai matang, sampai airnya ini semuanya meresap ke dalam ati ampla. Kalau semua airnya udah meresap kayak gini, artinya ati amplanya udah mateng. Ati ampla ini tuh rasanya asin, gurih, pedas, dan ada manisnya dikit. Buat lauk makan langsung bisa juga loh. Sekarang aku mau buangin daun salamnya. Ati amplanya mau aku pindahin ke wadah.
Isian untuk arem-aremnya udah jadi. Sekarang waktunya kita bungkus-bungkus. Ini beras yang tadi dimasak dengan santan dan kawan-kawan jadinya seperti ini. Tuh, meresapkan airnya. Sekarang waktunya membungkus. Ini udah ada daun pisang, benang kasur, sama gunting. Cara membungkusnya, ambil selembar daun pisang, kemudian taruh nasi di atasnya, dipipih-pipihkan, apa sih bahasanya ya? Dietrek-etrek gitulah, dibikin lebar kayak gini. Tuh, dipenyet-penyet, dibikin lebar. Kemudian ambil isiannya, taruh di tengah-tengah kayak gini, diratakan. Kemudian digulung seperti ini. Lalu ujungnya ditekuk dan diikat menggunakan benang kasur. Kemudian gunting sisa benang kasurnya, lalu ikat ujung yang satunya. Jadinya seperti ini, kayak ngikat pocong ya. Sebenarnya kalau mau cantik bikin arem-arem itu ditusuk pakai tusuk gigi atau pakai biting kayak gitu. Cuma di sini lagi nggak ada, jadinya udah diikat seadanya aja. Ini akan aku bungkusin sampai selesai. Bungkusan terakhir udah selesai. Ini udah jadi. Kali ini aku bikin arem-aremnya ukurannya jumbo, porsi buto hijau. Karena ini tuh buru-buru banget mau buat sarapan suami. Jadi aku bikin gede-gede biar cepet selesai. Sebenarnya kalau ini dibikin dengan ukuran normal, pakai resep segini itu bisa jadi banyak banget. Kalau ini karena dibikinnya ukuran jumbo, jadinya cuma sekitar 18 biji. 18 atau 19 gitu. Saatnya dikukus, kebetulan kelakatnya udah panas. Jadi arem-aremnya bisa langsung masuk. Setelah semuanya masuk, sekarang ditutup dan dikukus sekitar 35-40 menit. Semakin lama ngukusnya, semakin awet arem-aremnya. Jadi nggak mudah basi. Setelah dikukus sekitar 40 menit, arem-aremnya udah mateng. Jadinya seperti ini. Ini nanti digunting benang-benangnya biar lebih mudah saat mau makannya. Ini dia arem-arem isi ati ampela ala ibunya Saifah. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa dukung terus channel ibunya Saifah, biar ibunya Saifah semakin semangat lagi bikin videonya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah selalu nonton video dari channel ibunya Saifah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.